Bakulapalai di Caritabita, masih dari timur Indonesia, salah satu provinsi kepulauan yang akan terkenal dan akan pun nama Provinsi Serbu Pulau. Sekarang nih, Katong ada di salah satu kepulauan Maluku. Kalau dulu akan masuk dalam wilayah Provinsi Maluku secara keseluruhan, tapi kalau sekarang akan sudah jadi provinsi sendiri, Provinsi Maluku Utara. Ini sudah dia punya salah satu kota, yaitu kota Ternate. Wisata di kota Ternate memang menakjubkan. Baru kali ini semakin banyak orang yang bicara akang, apalagi for yang suka di bawah laut atau diving. Nah, pantai-pantai di sini belum banyak terjamah dengan perairan laut yang sangat jernih, sangat menggoda para penyelam for eksplorasi di sini. Baru hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah juga coba menggalakkan berbagai program pariwisata, termasuk pariwisata rempah kampung nama. Baru transportasi dan aksesibilitas ke daerah tujuan wisata sini paling gampang sekarang. Kalau katong bicara wisata pantai, for orang-orang Ternate, dong biasa saudara di pantai. Pulau Ternate yang kecil ini sendiri, ini akan memang dikelilingi oleh pantai di lautan, dan juga pulau-pulau kecil di sekitar Ternate. Yang usah jauh-jauh kalau wisata pantai itu, for orang sini nih, pas di pusat kota Ternate juga ada dua taman yang langsung berhadapan dengan laut biru membentang. Ini tuh ada Taman Nukila sampai di Taman Fala Jawa. Nah, dua taman di pusat kota ini sudah jadi spot berenang for warga sini. Kira-kira yang lain apa ya? Mari ketemu baru sama-sama ya. Bagi pencinta olahraga air khususnya diving, nah tanpa yang jadi rekomendasi Caritabita yang pertama ini, saya cuma menawarkan keindahan dan akan punya lautan biru jernih yang membentang saja. Salah satu keunikan tanpa yang sudah terkenal sampai dengan wisatawan mancanegara ini adalah akan punya biota bawah laut yang sangat sehat, baru akan punya variasi banyak. Nah, di samping itulah adalah biota bawah laut sini dan koral dan karang laut yang dong sengaja taruh atau tanam di sekitar lokasi pantai ini. Pantai Jiko Malamo namanya. Kalau orang-orang Ternate sini biasa bilang kalau berkunjung ke Ternate sempatkanlah ke pantai Jiko Malamo. Ini dia nih pantainya. Jika Malamo termasuk pantai yang tersembunyi, baru akan pun cantik saja. Dan ini memang salah satu pantai tercantik di wilayah Maluku Utara. Nah, lokasi memang cukup sulit diketahui karena berada di sebuah teluk tersembunyi, jadi kayak hidden paradise gitu. Nah, teluk ini berhadapan langsung dengan Pulau Hiri. Nah, nama Jiko Malamo diambil dari nama sebuah perkampungan di Pulau Hiri tersebut. Pantai ini berpasir putih bersih yang lebarnya hanya sekitar 100 meter saja. Baru pantai ini akan pasir sempit tapi panorama bawah lautnya paling menawan sekali. Nah, pantai cantik ini memang belum sepopuler pantai-pantai lainnya yang ada di Maluku. Karena memang kecantikan alam bawah lautnya ini yang menjadikan pantai Jiko Malamo langsung hits di kalangan wisatawan katanya. Selain pasir putihnya yang menawan di sini, Katong juga akan dimanjakan dengan air lautnya yang berwarna biru nih. Nah, banyak wisatawan yang memang tergiur for coba sensasi berenang di sini, snorkeling maupun diving di Pantai Jiko Malamo ini.
akan punya air nih sangat jernih dan ombaknya yang tenang menjadi nilai lebih untuk menyelam di sini. Kalau snorkeling juga siapa apa lagi. Bahkan saking jernihnya itu pemandangan alam bawah airnya, kau bisa lihat jalan jelas kalau dilihat dari atas air. Terumbu karangnya besar-besar, baru dia punya ikan paling banyak dalam berbagai jenis. Nah, para yang datang sini jangan lupa bawa kamera bawah laut for memotret kehidupan alam di perairan Pulau Jikumalamo. Secara administratif, Pantai Jikumalamo memang berada di Desa Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara. Nama Jikumalamo diambil dari nama desa yang lokasinya berada di depan teluk pantai ini. Nah, tepatnya itu berada di Pulau Hiri. Pantai cantik ini tuh akan berkembang mulai dari tahun 2015 yang lalu sampai sekarang paling terkenal. Nah, rute untuk bisa sampai ke pantai cantik ini, pengunjung tuh harus menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 10 km dari pusat kota Ternate. Atau bisa ditempuh sekitar kurang lebih 20-30 menit saja, terlalu jauh tuh. Nah, jarak pantai dengan Pantai Sulamadaha itu dekat. Jadi setelah Pantai Sulamadaha, nah itu 2 kilo atau sudah Pantai Jikumalamo. Jadi para wisatawan tuh biasanya menyempatkan untuk sekedar berkunjung saja ke Pantai Sulamadaha, baru lanjut ke Jikumalamo. Pantai Jikumalamo ini merupakan pantai baru yang baru hits di kalangan wisatawan yang menyimpan berbagai keindahan alam. Nah, baru begitu akan punya harga tiket masuk ke kawasan ini free bersamanya. Lalu cuma membayar sejumlah fasilitas yang disediakan seperti area parkir dan penyewaan alat untuk diving dan snorkeling. Nah, besaran biaya itu yang harus ketong keluarkan berbeda dari tahun-tahunnya. Tapi sekarang ini untuk tiket masuknya gratis, tetapi pengunjung cuma bisa membayar biaya parkir saja untuk dong yang jaga-jaga parkir begitu. Dan aku punya biaya parkir itu mahal. Cuma motor itu 5.000, sedangkan mobil atau oto itu 10.000 saja. Harga ini tentu saya terjangkau toh, sebanding dia akan punya keindahan yang ketemu nikmati di sini. Segala keindahan yang telah disebutkan tadi, itu dapat lebih dinikmati lagi dengan lebih baik kalau katong melakukan kegiatan menyelam di kawasan Pantai Jikumalamo ini. Nah, untuk hal tersebut, katong harus pastikan nih, tamtama semua harus pastikan membawa perlengkapannya sendiri karena di sana belum ada yang bisa menyewakan peralatan itu. For yang ingin menyelam, pemandangan itu tetap dapat dilihat dari atas saja. Pemandangan gunung dan juga pantai-pantai, bisa snorkeling lagi sambil jalan-jalan. Pokoknya ini sudah Pantai Jikumalamo yang terbaik. Garis pantai sempit menyimpan berjuta keindahan bawah lautnya yang eksotis, air laut yang jernih dan permukaan saja sudah terlihat. Dan kemudian hamparan pasir putih, pantai yang punya akses satu pintu. Nah, ini sudah nih. Jadi yang datang sini bisa makan-makan atau bisa juga duduk-duduk santai-santai saja. Berbagai fasilitas terus dikembangkan untuk para pengguna Pantai Jikumalamo. Nah, katong pindah lagi ke lokasi yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Ulan Doa Ode Ruslan di Obi Halmahera Selatan. Wisata ini sangat lumayan bagus dari segi keindahan. Pokoknya lautannya bebas, bisa kita nikmati dengan sepuas-puasnya. Sekitar sudah 3 kali dengan ini. Karena dari berbagai wisata yang ada di sekitaran sini, di sini yang paling kita suka. Kayak lumayan lengkap gitu. Seperti mie soto, pisang goreng dengan es kelapa. Teman-temannya. Saya.
Selama ini nih biasanya Pantai Jukumelamu ini ramai dikunjungi oleh anak-anak muda saja, anak muda lokal sini. Nah, namun seiring berkembangnya waktu, para turis ini mulai datang ke sini, ke destinasi ini nih. Bahkan wisatawan mancanegara juga dulu sampai datang ke lokasi ini. Nah, sesampai di Katong di sana, Katong langsung menyadari kalau pantai ini memang memiliki keindahan panorama yang luar biasa sekali. Dia punya daya tarik utama pantai ini adalah keindahan bawah lautnya yang masih alami dan terjaga baik. Nah, Katong dapat menemukan berbagai terumbu karang dan bermacam-macam corak yang berbeda satu sama lain. Ukurannya juga beragam dan di sanalah berbagai biota laut tinggal. Baru pemandangan semacam ini nih, ini sudah yang jadi aset paling berharga for Maluku Utara. Nah, kalau yang satu ini pantai ini paling lama, baru akan terkenal dari dulu memang, yang jadi pantai menjadi destinasi wisata pantai di kota Ternate, yaitu Pantai Sulamadaha. Nah, destinasi Pantai Sulamadaha ini di Ternate memiliki keunikan tersendiri yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Nah, ada berbagai panorama alam yang melengkapi kawasan pantai juga. Lalu ada air laut dan pasir yang begitu indah di siang hari, baru pasir ini akan warna hitam. Di sana tuh Katong bisa mencoba berbagai permainan air yang seru. Ombak pantai memang terlalu besar, jadi for datang aja keluarga paling aman sudah. Dijamin membuat Katong betah dalam air. Nah, biasanya itu pada siang hari kapal-kapal banyak parkir sini, khususnya perahu-perahu, karena biasanya dong mau menyeberang ke pulau sebelah. Dan sini sudah. Nah, kawasan pantai ini sering didapati pengunjung dari berbagai daerah. Sampai mancanegara juga datang ke sini. Bahkan pada hari-hari libur, wisata alam ini terlihat paling ramai. Jadi jangan lupa datang ke sini kalau ke Ternate. Nah, Pantai Sulamadaha sendiri terkenal memiliki spot terbaik untuk menikmati sunrise dan sunsetnya. Traveler yang datang pagi-pagi atau berkemah di sini bisa melihat matahari terbit di sini. Baru pantulan sinar matahari perlahan akan menaringi pantai. Nah, ini sudah dia punya keindahan air laut, baru pasir hitamnya ini yang jadi keunikan tersendiri di Ternate. Destinasi Pantai Sulamadaha ini menawarkan panorama yang menarik memang. Nah, Sulamadaha sendiri itu akan dikelilingi oleh bukit dan gunung yang menghadap langsung ke pantai. Nah, hal ini membuat kawasan tersebut itu terlihat alami, baru paling sering dijadikan tempat untuk mengabadikan momen begitu. Jadi wisatawan yang datang berkunjung ke sini dijamin betah saat melihat objek wisata ini. Nah, di sudut lainnya tuh terdapat pohon bakau dan kelapa yang melengkapi garis pantai. Nah, pohon ini membuat udara segar dan asri karena selalu dirawat dengan baik. Jadi, kalau wisatawan yang datang itu jangan bikin rusak-rusak pantai di sini, lalu jangan mencemari dengan kotoran begitu. Pantai Sulamadaha memiliki air laut yang begitu jernih karena tidak tercemar sampah. Nah, warna air lautnya terlihat biru kehijauan, akan cukup serasi dengan langit di siang hari. Bahkan kalau air naik atau air surut nih, Katong bisa melihat beberapa biota seperti kerang dan rumput laut di tepian pantai. Keindahan pantai ini memang dilengkapi dengan pasir hitam yang eksotik. Pasirnya ini terasa lembut karena yang ada bebatuan tuh jadi pasir betul saja. Nah, hal ini membuat traveler senang karena saat bermain tidak perlu memakai sepatu. Yang hanya itu saja, pasir pantainya terlihat bersih karena yang ada sampah di sekitar sini. Paling bersih sudah tempat ini.
Pantai Sulamadaha adalah salah satu objek wisata memang yang secara administratif itu ada di Kelurahan Sulamadaha, Kota Ternate. Nah, pantai ini nih akan punya keunikan nih, Katong kasih tahu, ini menawarkan atraksi wisata alam berupa keindahan permukaan laut dan keindahan alam bawah lautnya. Hasil penelitian tuh menemukan bahwa perairan Teluk Hol dan Pantai Sulamadaha ini memiliki keindahan dan keunikan permukaan laut dan bawah laut. Baru permukaan meliputi kayak panorama alam begitu, bentang alam pantai, air lautnya yang gelap dan jernih. Nah, baru akan punya alam bawah laut nih, memiliki beberapa tumbuhan laut, terumbu karang, dek ikan, dan juga jenis biota laut yang bervariasi dengan menggambarkan kekayaan potensi. Nah, Pantai Sulamadaha ini terletak tepat pas di Desa Sulamadaha sudah nih. Nah, lokasi destinasi alam ini sayang jauh dari pusat kota. Jadi para pengunjung juga seusah repot-repot kalau mau datang sini. Baru katong langsung parkir, bawa kendaraan langsung ada di sini semua. Nah, jadi kalau katong arah dari bandara, katong langsung bisa menuju ke Jalan Raya Tobo. Baru itu katong tinggal lurus saja. Langsung sebelah kanan jauh sekitar 1 jam, bisa 1 jam kurang nih. Sampai di sini sudah Pantai Sulamadaha nih. Saya heran kalau dong sebut Pantai Sulamadaha ini adalah pantai unik. Nah, selain tanpa ini jadi tempat wisata terbaik di Ternate. Nah, ini merupakan pantai terbaik yang memiliki air laut sebening kaca. Nah, walaupun pantainya memang pasir hitam tapi itu sudah yang bikin agak unik. Nah, pantai ini memang didominasi oleh pasir hitam dan batuan karang di sekitarnya. Namun semua sudah tertata rapi dan menjadi pesona tersendiri bagi Sulamadaha. Baru ombak bersih, baru langsung pemandangan kayak pulau begitu. Jadi selain dapat puas bermain di pantai, katong juga bisa menyeberang ke pulau sebelah, akan bernama Pulau Hiri itu. Nah, Pulau Hiri adalah sebuah pulau dengan berbukit di tengahnya. Nah, ini konon dulu ini sempat dijadikan sebagai tempat pengasingan Sultan Muhammad Gadbir, yaitu ayahanda dan Sultan Ternate dulu. Kalau bagian utara Pantai Sulamadaha itu akan memiliki Teluk Hol atau Sulamadaha. Nah, Teluk Hol ini dikelilingi oleh tebing yang tinggi dan batu-batu hitam besar, membuat pantai ini terkesan unik dan indah. Baru terlebih lagi kalau suasana alam yang masih asli begitu, bikin pengunjung yang berjalan kaki ke Teluk Hol ini paling menikmati pemandangan ini. Jadi kalau katong masuk melalui lokasi wisata Pantai Sulamadaha, Maluku Utara ini, nah para wisatawan yang datang nih saya dikenakan masuk biaya sebagai tiket masuk alias gratis saja. Nah, tapi kalau misalnya mau melakukan aktivitas kayak sewa-sewa perahu atau penyewaan alat, baru bisa dikenakan biaya. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk ke tebing dan melihat Teluk Hol ini, katong bisa menemukan sebuah jalan setapak yang sudah diaspal halus. Yang jalan ini bisa membawa katong menuju ke satu tempat cantik dan tersembunyi. Jadi setelah berjalan selama 10 menit, ini menyusuri jalan setapak saya dengan panorama yang menarik, maka katong sudah sampai di suatu tempat yang katong maksud itu tuh. Nah, tempat ini akan bernama Sulamadaha yang merupakan teluk kecil atau biasa juga disebut sebagai hol, dengan air yang paling jernih kayak kaca begitu.
Nama saya Nur Hayati Hasan, saya tinggalnya di Jambula. Saya sebagai salah satu pengunjung di Sulamadaha. Tempat ini adalah tempat yang awalnya sangat indah, tempat yang menjadi tujuan wisata pertama sebelum ada tempat-tempat wisata yang lain. Jadi tempat ini memang dia berhadapan dengan Pulau Hiri dan memang sangat indah. Kami senang di sini karena fasilitas kamar mandinya juga ada, lebih menyenangkan. Dan ini adalah kami sekeluarga datang ke sini memang untuk menikmati alam dan untuk berlibur. Kota Ternate itu adalah kota yang indah dengan alam yang eksotik. Diawali dengan Babullah, ya, pintu Allah dibuka dengan alam ini. Nanti dari alam yang indah, yang sedikit indah ini, itu adalah pembuka alam yang di Halmahera itu lebih indah lagi. Jadi kalau ingin keindahan Maluku Utara, Ternate dulu. Nanti setelah dari Ternate baru bisa melihat kondisi alam yang lain, dan memang sangat indah. Nah, di tempat ini sudah katong bisa melihat pemandangan dan juga katong bisa mencoba punya air yang jernih ini. Bisa snorkeling, bisa diving, dan di sini teman-teman masih perlu bawa alat karena di sini semua bisa disewakan dan juga ada makan makanan dan teman-teman makan yang berdiri di sekitar sini. Jadi ini tanpa wisata yang paling lengkap sudah nih. Hall atau teluk ini masih merupakan bagian dari pantai Sulamadaha dan uniknya lagi memiliki dua warna air, yaitu bening dan biru kehijauan atau toska. Nah, oleh karena itu para wisatawan mau melewatkan kesempatan momen ketika dia berlibur sini untuk menyelam atau snorkeling atau apa saja. Pokoknya paling enak sudah. Nah, ketika melakukan snorkeling atau diving, katong harus menyewa peralatan penyelam terlebih dahulu. Nah, di hall ini juga terdapat berbagai jenis ikan seperti halibut fish, ikan buntal, ikan kerapu tutul, serta terumbu karang yang masih terawat dan berbagai biota lain yang katong bisa lihat langsung. Paling bagus sudah. Teman-teman, saya rasa 30 menit dari Tabeta buat teman-teman semua. Ya, katong ada di wisata-wisata pantai yang menjadi rekomendasi dari Tabeta yang ada di